Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas bab 3 bagian terakhir, yaitu dinamika politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada pekan yang lalu kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sekarang kehidupan politik luar negeri Indonesia, ya. Anak-anak coba simak detail satu demi satu yang disampaikan Bu Tuti, bagaimana kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri. Pada politik luar negeri Indonesia mengimplementasikan politik yang dinamakan politik mercusuar, ya. Apa itu politik mercusuar, anak-anakku sekalian? Nah, politik mercusuar itu adalah merupakan politik yang bertujuan Indonesia itu ingin mencari kemegahan di antara pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Nah, pengen mencari kemegahan, mencari wah, begitu ya. Jadi kelihatan megah di antara pergaulan bangsa-bangsa di dunia, begitu. Sehingga kalau di lingkungan, mungkin di keluarga atau di dekat tetangga Anda itu yang selalu pengen wah, walaupun dia tidak punya secara ekonomi, itu tergolong pelaksanaan politik mercusuar, begitu. Pengen wah, pengen di alam, pengen mendapatkan sanjungan, begitu. Itu adalah politik mercusuar Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, ya. Kemudian pelaksanaan politik luar negeri mercusuar bangsa Indonesia kayak apa, anak-anak sekalian? Kita lihat politik luar negeri Indonesia dengan membagi dunia menjadi dua kekuatan, yaitu Nevo dan Oldivo, ya. Oldivo adalah kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis atau disingkat Nekolim, all established war. Dan Nevo itu adalah new emerging war, yaitu kekuatan baru yang sedang berkembang, merupakan negara-negara yang berkembang yang anti-imperialisme. Kemudian yang kedua, Indonesia menyelenggarakan pesta olahraga yang megah yang namanya Ganevo, yang kemarin kita sudah mengutarakan Nevo. Ganevo adalah pesta olahraga negara anggota Nevo yang memerlukan dana yang sangat banyak sekali. Ganevo singkatan Game of New Emerging Force. Kemudian yang ketiga, membentuk poros Jakarta-Peking, politik poros, sehingga Indonesia berteman berdekatan politik luar negerinya dengan Cina, sehingga akibatnya paham komunis mudah masuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, terjadi konfrontasi dengan Malaysia karena Malaysia dianggap sebagai negara Nekolim, antek-antek negara barat yang dan menentang pembentukan negara federasi Malaysia. Untuk ini nanti kita bahas detail di belakang tentang konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya apa? Setelah Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia keluar dari PBB. Mengapa keluar dari PBB? Karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia baru berkonfrontasi dengan Malaysia. Sehingga pada Orde Lama, demokrasi terpimpin dikenal Orde Lama, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Oke, anak-anak sekalian, masalah Irian Barat. Nah, Irian Barat ini sebagai wilayah NKRI diperjuangkan Indonesia itu sudah kapan? Setelah Indonesia merdeka, ternyata Belanda itu belum memberikan Irian Barat ke Indonesia.
sudah diperjuangkan pada masa meja bundar, konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Hasil keputusan KMB bahwa Irian Barat itu akan dibahas 1 tahun berikutnya, begitu. Berarti kalau tahun 49 mestinya tahun 50. Nah, namun realitanya Irian Barat belum diberikan sampai tahun 50. Sehingga saat itu pemerintah Indonesia dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Juanda mencoba memperjuangkan Irian Barat. Langkah yang ditempuh Indonesia memperjuangkan Irian Barat itu dengan cara apa? Oh, banyak sekali. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi pun ini dengan 3 diplomasi. Yang pertama, bilateral. Apa itu bilateral? Bil itu 2, berarti 2 negara antara Indonesia berjuang dengan kepada pemerintah Belanda, mulai kabinetnya Natsir sampai Juanda memperjuangkan Irian Barat secara diplomasi, namun gagal. Kemudian bilateral gagal, mencoba dengan diplomasi multilateral. Multilateral itu banyak, yaitu Indonesia membawa masalah Irian Barat itu ke negara-negara Asia Afrika, terutama pada konferensi Kolombo tahun 54, ditambah kepada konferensi Asia Afrika zaman Ali Sastro Amijoyo I KA di Bandung. Dan negara yang hadir dalam konferensi Asia Afrika di Bandung itu semua mendukung Indonesia untuk berjuang mengembalikan Irian Barat, mendukung Indonesia sepenuhnya. Kemudian berhasil atau gagal? Ternyata gagal. Maka dilakukan diplomasi internasional. Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 60. Nah, berhasil apa gagal? Ternyata gagal. Karena gagal, Indonesia melangkah dengan perjuangan konfrontasi politik. Dengan cara apa? Pada tahun 56 Indonesia membatalkan hasil KMB. Dan pada tahun 60 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Berhasilkah dengan konfrontasi politik ini mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI? Ternyata belum berhasil, anak-anakku sekalian. Maka Indonesia menempuh langkah berikutnya, konfrontasi ekonomi. Apa yang dilakukan dengan konfrontasi ekonomi? Yaitu aksi mogok total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda 2 Desember 57. Pemerintah melarang beredarnya semua terbitan, semua film yang menggunakan bahasa Belanda pada 2 Desember 57, semua apapun terbitan. Itu majalah, itu surat kabar, itu buku yang berbahasa Belanda tidak boleh. Yang ketiga apa? Pemerintah perusahaan penerbangan KLM milik Belanda itu dilarang terbang di atas dirgantara Indonesia. Kalau itu terbang di atas dirgantara Indonesia, tidak boleh, apalagi mendarat, tidak boleh. Kemudian membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3,661 juta gulden saat itu. Kemudian semua perusahaan milik Belanda berdasarkan PP 23 tahun 58 itu dinasionalisasi. Dan ketegangan memuncak dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda pada 17 Agustus 60 saat UT Proklamasi Indonesia ke-15 ya. Berhasil apa gagal dengan konfrontasi ekonomi? Tujuan konfrontasi ekonomi agar secara ekonomi Irian Barat, Belanda di Irian Barat itu ekonominya runtuh, tapi ternyata gagal juga mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Diplomasi gagal, konfrontasi politik gagal, konfrontasi ekonomi gagal, maka langkah yang terakhir ketika diplomasi dan langkah yang lain tidak bisa, pemerintah melakukan konfrontasi militer ya. Konfrontasi militer dengan cara apa? 19 Desember 61 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora.
Pada tahun 62 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pasukan TNI dikerahkan melalui operasi militer ke Irian Barat, anak-anakku sekalian, ya. Nah, konfrontasi militer ini anak-anak perhatikan di skema bututi peta konsep sudah saya berikan nomor-nomornya, urut dari peristiwanya, ya. 19 Desember 61 nomor 1 mengumumkan Trikora, Komando Rakyat. Apa isi Trikora? 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Kemudian yang berikutnya nomor 2 membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat tanggal 2 Januari 62 dengan Panglima Komando Mandala Maijen Mayor Jenderal Soeharto, Pak Harto yang kemudian jadi presiden. Kemudian yang ketiga, 3 fase operasi Komando Mandala. Fase itu apa langkahnya? 1. Fase infiltrasi, penyusupan seluman-selumun selamat. Artinya apa? Memasukkan 10 kompi ke Irian Barat akhir tahun 62. Kemudian yang kedua, fase eksploitasi. Apa eksploitasi? Mengadakan serangan secara terbuka terhadap pos-pos milik Belanda untuk menguasainya. Dan yang ketiga adalah fase konsolidasi. Apa konsolidasi? Awal tahun 64 yaitu menegakkan secara mutlak bendera merah putih di Irian Barat. Sehingga fase infiltrasi tahun 62, eksploitasi 63, dan Indonesia 64 harus mendapatkan Irian Barat dengan cara berperang. Kemudian dalam infiltrasi yang nomor 1 tadi ada peristiwa Laut Aru. Apa itu? Kapal ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia, kapal Harimau, Kumbang, dan Macan Tutul ini ternyata diserang Belanda. Kemudian Macan Tutul dengan Komodo Yosudarso ini memerintahkan 2 kapal lainnya tetap melaju, bisa memasuki Irian Barat, dan Macan Tutul ini tenggelam karena dibombardir oleh Belanda. Dan Yosudarso mengkomandokan Combat Message. Apa itu? Kobarkan semangat pertempuran, sehingga dinamakan Pertempuran Laut Aru dengan gugurnya Yosudarso. Oke. Kemudian setelah Indonesia secara fisik menyerang Belanda di Irian Barat, kemudian kita lihat integrasi Irian Barat dengan langkah apa. Masalah Irian Barat itu akhirnya sampai menarik perhatian PBB, sehingga pada Maret sampai Agustus 62 PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda berunding di New York. Dalam perundingan di New York atas usul Bunker, ini Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui badan PBB yang namanya UNTEA, Badan Perwalian PBB atau Trust Tesip Soncil PBB. UNTEA namanya. Nah, UNTEA kepanjangan apa? United Nations Temporary Executive Authority, tanggal 1 Oktober 62, sehingga Irian Barat diserahkan dari Belanda ke UNTEA. UNTEA menyerahkan ke Indonesia. Kemudian tanggal 1 Mei 63 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI, dan pemerintah RI wajib menyelenggarakan pepera penentuan pendapat rakyat sesuai pertemuan di New York. Dan dalam pepera tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 69, hasil pepera itu memutuskan, pepera itu apa? Menentukan rakyat Irian Papua itu pengennya apa. Oh, ternyata Irian Barat ini tetap ingin masuk ke Indonesia, menjadi bagian dari Republik Indonesia, sehingga negara Irian Barat tetap masuk ke wilayah NKRI dengan perjuangan panjang sampai tahun 63, dari tahun 45, dan sah menjadi Indonesia pepera tahun 69. Nah, sekarang kita simak konfrontasi dengan Malaysia. Tanggal 27 Mei 61, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Negara Federasi Malaysia berdiri 16 September 63, merupakan gabungan dari Persatuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara, dan Singapura. Karena hasutan PKI, pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEFO. Nah,
Akhirnya, oleh karena itu berdirinya negara Malaysia ditentang oleh Indonesia. Nah, konfrontasi Malaysia ini kemudian yang dilakukan Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 64. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora, ya, Dwi Komando Rakyat. Kalau masalah Irian Barat Trikora, kalau Malaysia Dwikora. Dwi itu 2. Nah, Dwikora disampaikan pada apel besar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Ya, ini untuk menandai konfrontasi dengan Malaysia. Dwikora itu isinya apa? 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantulah perjuangan rakyat Malaysia, Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak untuk menggagalkan negara Bhinneka Nekolim Malaysia. Sehingga untuk melaksanakan Dwikora dibentuklah Komando Siaga dengan Marskal Madya Umardani sebagai panglimanya. Umardani, ya. Sehingga anak-anak bisa membedakan Dwikora adalah Malaysia, Trikora masalah Irian Barat. Kemudian karena konfrontasi dengan Malaysia, akibatnya Indonesia keluar dari PBB. Terjadi 7 Januari tahun 65, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Mengapa Indonesia keluar? Karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Dan Indonesia menjadi terkucil karena keluar dari keanggotaan PBB. Maka kemudian masa Orde Baru Indonesia kembali menjadi anggota PBB, ya. Itu saja anak-anak yang bisa disampaikan pada politik luar negeri demokrasi terpimpin. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak jangan lupa like, subscribe, kemudian anak-anak jangan lupa langsung kerjakan tugas sebagai bentuk presensi